Kali kita diarahkan untuk beriklan, entah itu di TikTok Shop atau di Shopee Affiliate ya. Jadi buat kalian para afiliator nih wajib tahu banget kenapa iklan affiliate kita sering kali boncos, bahkan udah keluar uang setiap hari, satu hari 30.000, ternyata nggak ada juga yang CO. Dan aku akan bahas di sini semua sampai habis dan supaya kita semua ini tahu sebenarnya apa sih kesalahan kita saat melakukan advertising di TikTok ataupun di Shopee Affiliate, karena kali ini banyak banget yang mengarahkan kita untuk langsung aja beriklan untuk mendapatkan penjualan di video kita ya. Sebelum akan bahas, pastikan kalian stay tune dan nggak kemana-mana dari channelnya Kang Adi. Now you're on Kang Adi channel. Jadi don dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Itu teman semua ya. Jadi kali ini akan benar-benar dadakan banget. Baru aja dapat ide, baru dapat analisa, baru dapat hasil riset, akan udah nggak sabar pingin bagiin ke kalian semua. Seringkali kita sudah bikin iklan di TikTok ya melalui platformnya itu sendiri, dan kemudian kita sesuai dengan arahan-arahan para senior untuk mengiklankan produk-produk yang kita promosikan. Namun ternyata hasilnya sama sekali nol besar. Bahkan kita sudah targetkan penjualan. Sementara ketika dianalisa TikTok ya teman-teman ya, ketika misalnya kita masuk ke dashboardnya iklan, itu ternyata ketika kenyataannya tidak ada yang CO sama sekali. Lalu apa sih Kang, di mana kesalahannya ya? Nah kali ini kita akan bahas step by step, dan mungkin video ini nggak terlalu panjang, singkat aja ya. Ini hanyalah sebuah insight buat teman-teman semua, karena setelah dianalisa sebenarnya ada kesalahan yang bisa kita perbaiki supaya iklan-iklan kita ini bisa lebih baik lagi. Langsung aja kita cekidot videonya. Nah buat teman-teman kita lihat dulu ya yang ada di platform TikTok itu sendiri ya. Jadi kalau teman-teman misalnya lihat di sini ada dapatkan penjualan, kemudian tingkatkan akun, dapatkan prospek ya teman-teman ya. Nah kalian misalnya kan di sini akan lihat ya ada beberapa anggaran, dan kemudian di sini juga ada durasinya berapa lama. Nah kadang-kadang kalau kita misalnya bikin prospek seperti ini biasanya tuh bener-bener nggak masuk akal banget, nggak ada sama sekali penjualan. Kita lihat ya dashboard yang pernah akan iklankan ketika menggunakan target penjualan ya teman-teman ya. Di sini kita masuk dulu. Nah ini dashboardnya di sini. Nah ini akan pernah beriklan beberapa waktu yang lalu ya teman-teman ya. Ini kita lihat yang menggunakan penjualan ya, yang target iklannya penjualan. Kita lihat di sini. Nah ini buat teman-teman semua FYI, jadi Akang tuh terus riset ya teman-teman ya. Nah untuk awal-awal teman-teman semua ya, Akang pernah beriklan di yang ini ya teman-teman ya. Nah tunggu sebentar. Nah yang ini iklannya tuh sama sekali tidak ada penjualan sama sekali, yang ada malah boncos ya teman-teman ya. Kemudian Akang hajar lagi, kemudian masuk di sini. Nah ternyata di sini pun awalnya boncos, tetapi ada yang menariknya adalah ketika Akang sudah habis iklan. Nah sebentar kita balik lagi ya untuk dashboardnya. Teman-teman lihat sendiri ya di sini ya, tayangan videonya itu ini di 7.000 ya teman-teman ya. Nah jadi dengan biaya di 78.000 Akang mendapatkan tayangan video sebanyak 7.000 ya teman-teman ya. Nah ternyata yang menariknya adalah Akang bisa mendapatkan traffic. Nah ini ya teman-teman ya, sebanyak 13.300 teman-teman semua. Nah lalu apakah maksudnya dengan perbandingan di sini? Kita masuk ke bagian yang inti ya teman-teman ya. Ada hal yang mengejutkan buat teman-teman di sini yang nanti akan bahas di akhir video. Jadi kenapa kalian gagal ketika beriklan ya teman-teman ya. Kalian misalnya nih ya pernah masuk ke TikTok Ads seperti ini. Sebenarnya datanya lebih lengkap di sini teman-teman ya. Jadi dibandingkan dengan di platform itu lebih lengkap di sini. Nah, biasanya siapa sih pengguna TikTok Ads Manager ini? Nah, TikTok Ads Manager ini biasanya penggunanya adalah para seller. Jadi kan bisa lihat di sini. Audiens potensial yang ada di TikTok itu yaitu audiens di usia 25 hingga 34 tahun. Nah, teman-teman semua harus jadi patokan bahwa ini adalah targeting usia kita ketika kalian berjualan atau ingin mempromosikan produk affiliate kalian. Nah, yang menariknya adalah kita lihat di analytics ya teman-teman ya. Kita lihat wawasan audiens di sini. Nah, buat teman-teman silakan ya. Di sini kita lihat
bahwa audiensnya itu yang paling tinggi itu adalah penggunanya di 25 tahun hingga 34 tahun ya. Dan kemudian kita lihat di sini kategori demografinya yang paling tinggi adalah Jawa Barat ya sebanyak 20,71%. Dan kemudian untuk peringkat penggunanya teman-teman ya, ini bisa lihat di sini yaitu Android 91% ya. Jadi untuk pengguna iPhone-nya masih sedikit teman-teman semua ya. Nah, di sini juga kita lihat harga perangkat yang digunakan oleh para audiens kita. Nah, ini jadi patokan semua ya teman-teman ya. Ketika kalian mau beriklan, tapi nanti akan jelaskan apa yang harus kalian lakukan. Nah, di sini apa namanya? Kita lihat minatnya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Kenapa konten yang misalnya nih akan selalu bermain di elektronik ya teman-teman ya. Ini enggak ada di 10 besar. Makanya kurang sekali peminatnya. Ketika kalian beriklan aplikasi pakaian wanita, ini ada di bagian nomor 2. Nah, makanya orang-orang yang beriklan di pakaian serta kosmetik ini mereka mendapatkan engagement yang cukup bagus ya teman-teman ya. Kita lihat di sini ya. Ini minat 10 terbawah. Nah, di sini juga kalian bisa lihat. Jadi kalau kalian misalnya beriklan di luar ini, potensial check outnya ini kecil sekali ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat lagi minatnya dari audiens atau kita lihat engagement dulu ya teman-teman ya. Nah, ketika kita lihat engagementnya di sini, ini adalah data analytics yang bisa kalian pelajari ya. Jadi per hari dibuka berapa kali nih orang-orang ya. Jadi rata-rata orang ngebuka aplikasi itu sebanyak 12 kali sehari ya teman-teman ya. Gitu. Kemudian berapa menit mereka stay di aplikasi. Ya ini ya durasinya ya teman-teman ya. Engagement videonya di sini juga ya. Kita lihat minatnya dulu. Nah, ini adalah hashtag-hashtag yang bisa kalian gunakan ketika melakukan promosi nih teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah insight yang sangat menarik sekali ketika kita bermain dengan TikTok Ads. Nah, kita lihat untuk minat iklan. Nah, ini yang menarik teman-teman semua. Di sini masih aja berada di nomor 3 untuk kecantikan dan perawatan diri ya teman-teman ya. Nah, kita lihat lebih banyak lagi di sini. Nah, kalau Akang nih di teknologi dan elektronik berada di posisi 10 ya. Jadi teman-teman ini jadikan dulu insight ya teman-teman ya. Nah, setelah ini terlihat teman-teman semua, oke, ini adalah bagian dari insight untuk kalian melakukan iklan. Jadi pertama dari gambaran audiensnya itu adalah usia teman-teman ya. Yang keduanya demografi, sorry di sini ya mana tadi demografi ini. Nah, ini demografinya ya teman-teman ya. Jadi usia, demografi, lokasi kota yang menjadi target iklan kita. Kemudian di sini penggunanya Android atau iOS. Lalu yang ketiga adalah minatnya. Nah, kita kembali lagi. Lalu pertanyaannya, kenapa Kang iklan kita sering boncos? Teman-teman semua ini perlu tahu FYI. Sebetulnya iklan kita boncos dan tidak ada yang check out itu yang pertama. Karena sebetulnya produk itu tidak didorong oleh campaign dari seller. Teman-teman, jadi ketika kalian misalnya nih mempromosikan konten kalian melalui platform yang ada di handphone ini, itu tidak akan sepowerful ketika kalian menggunakan TikTok Ads. Namun masalahnya adalah ketika kalian beriklan menggunakan TikTok Ads, ada yang diuntungkan yaitu seller. Jadi sebetulnya teman-teman ya, kewajiban kita itu kan mempromosikan. Jadi mempromosikan itu adalah mempromosikan diri kita sendiri, bukan produknya. Sebenarnya kewajiban kita itu adalah mempromosikan akun kita ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mempromosikan produknya itu enak di seller teman-teman ya. Sementara ketika kita bicara jual beli atau dalam bisnis, setiap perusahaan itu pasti punya budget marketing. Nah, biarkan saja seller yang melakukan promosi produknya menggunakan budget mereka sendiri. Nah, kita itu iklannya meningkatkan akun saja. Jadi kalian ketika membuat sebuah konten jangan melulu untuk promosi produk. Boleh promosi produk, boleh di highlight, tapi coba keluarkan persona kalian, kemampuan kalian, skill kalian tanpa keranjang kuning, lalu kalian iklankan meningkatkan akun atau tingkatkan tayangan. Kenapa meningkatkan akun atau meningkatkan tayangan? Jadi buat teman-teman ya, ada dua hal yang harus teman-teman ketahui. Ketika kita meningkatkan akun, entah itu tayangan, entah itu nambah follower, TikTok akan melihat ya bahwa akun kita ini satu produktif, yang kedua memberikan tag and give yang baik. Karena bagaimanapun sekarang kita yang butuh platform, bukan platform yang butuh kita. Ketika kita memberikan tag and give kepada mereka, itu akan diperhatikan. Beberapa kali akan beriklan mengenai peningkatan akun, itu follower bertambah drastis teman-teman semua. Apakah ini jalur haram? Tidak. Karena kita berada di jalur yang tepat, yaitu
kita beriklan di platform itu sendiri ya. Nah, jadi buat teman-teman kalau mau beriklan, tingkatkan akun saja dan tingkatkan views. Terlepas kalian nanti ada yang kecewa atau tidak. Untuk apa kan tujuannya? Ketika kalian meningkatkan akun dan meningkatkan views, itu akan berpengaruh kepada personal branding kalian. Semakin banyak orang mengenal kalian dengan konten-konten kalian, dengan begitu personal branding kalian akan terbangun. Setelah terbangun, kalian mau jual apapun, itu bisa banget teman-teman ya. Bahkan ada yang bilang, kalau kita mah niche-nya random, bisa teman-teman ya kalau personal brandingnya sudah terbangun. Contohnya di TikTok siapa? Ada Kohcun, ada Mbak Inem Jogja ya teman-teman ya. Mereka ini kalau saya lihat niche-nya Kohcun dari handphone dia lari ke TV, dia lari lagi ke vacuum cleaner. Apalagi Mbak Inem Jogja ya. Beliau larinya ke elektronik, ke fashion dan sebagainya. Itu karena sudah terbangun personal brandingnya. Sama seperti artis, kalau misalnya Bang Baimong nih, Bang Baimong, Om Baimong nggak ya, sudah mulai aktif di TikTok karena dia tuh seorang selebritis dan kemudian mempromosikan produk apapun dengan followernya yang banyak, penggemarnya yang banyak, itu bisa banget menjual apapun. Jadi saran saya teman-teman semua ya, kalau kita mau beriklan di TikTok, itu iklannya tingkatkan akun saja. Karena kalau kita meningkatkan penjualan, sementara kita masih menggunakan iklan yang ada di platform itu tidak akan powerful. Dan kalau kalian sekarang menggunakan TikTok Ads nih, itu yang enak seller teman-teman ya. Biarkan seller yang bekerja mengkampanyekan produk yang mereka miliki. Tugas kita adalah membangun personal branding, meningkatkan kredibilitas akun supaya personal branding kita terbangun. Dan di situ kalian akan merasakan bagaimana si TikTok akan memberikan traffic buat kalian. Itu pengalaman Akang ketika beriklan di situ. Tapi yang jelas nih teman-teman ya, Akang titik beratkan lagi yaitu ide dan konsep konten yang menarik itu akan semakin membuat para penonton kita betah atau bahkan berinteraksi dengan kita ya teman-teman ya. Lalu bagaimana Kang jika di Shopee? Oke, kita masuk ke Shopee ya teman-teman sekarang ya. Nah, buat teman-teman semua ya, Akang pernah melakukan promosi di live streaming ya teman-teman ya. Jadi ketika Akang melakukan promosi sebanyak Rp50.000, sebesar Rp50.000, Akang mendapatkan penonton sebanyak ini ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Jadi Akang bukti sebagai sebagai bukti ya teman-teman ya. Akang pernah beriklan di Shopee dan mendapatkan jumlah penonton seperti ini. Lalu berapa sih Kang yang check out ketika Akang mempromosikan live streaming Akang? Iya teman-teman ya, yang check out pada tanggal 11 karena Akang waktu itu iklan tanggal 11. Ini hanya di 124.000 ya teman-teman ya. Ada yang terjual 2 produk. Nah, kenapa sih kok di sini ada penjualan kok di TikTok enggak? Disinilah yang menarik. Kita harus tahu bahwa TikTok itu adalah media sosial commerce, sedangkan Shopee adalah e-commerce. Jadi akan ada 2 audiens yang berbeda. Ketika kita live streaming di Shopee itu sudah jelas orang-orang yang masuk ke live streaming kita adalah orang-orang yang mau membeli. Jadi 60%, 70% ketika kita meningkatkan tayangan atau meningkatkan penjualan, kita akan mendapatkan hasil atau mendapatkan konversi dari tayangan iklan kita. Berbeda jika di TikTok, audiensnya itu lebih banyak nongkrong, nonton hostnya, atau dengerin musiknya, atau liatin setupnya. Kenapa? Karena TikTok adalah media sosial commerce. Jadi potensi check outnya sedikit. Nah, jadi yang menjadi kesimpulan adalah kalau kalian ingin tetap fokus di TikTok Shop Affiliate, yang pertama harus kalian kembangkan adalah meningkatkan akun kalian, membangun personal branding kalian. Dan tapi kalau kalian misalnya mau aktif di Shopee Affiliate, tentukan kalian mau di penjualan atau mau di views, karena keduanya ini akan sama. Karena sistem rekomendasi sebenarnya Shopee itu sudah mendekati TikTok sekarang ya, menjadi e-commerce medsos. Kalau saya bilang begitu, kenapa? Karena sekarang juga mereka lagi cari kreator-kreator yang bisa mendatangkan value buat platformnya itu sendiri. Nah, ketika saya beriklan, uniknya adalah teman-teman ya, saya diberikan traffic sebanyak 251 setiap harinya. Jadi disitulah kita lihat kali ini kita perlu ada take and give kepada platform itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi perbedaannya adalah yang jelas ketika kalian mau beriklan di TikTok, kalian coba iklankan, tingkatkan akun kalian supaya personal branding dan pengemasan konten kalian itu bisa mendapatkan interaksi dari para audiens. Dari situlah kalian bisa terbangun personal brandingnya. Tapi kalau di Shopee, kalian boleh tentukan targetnya untuk mendapatkan penjualan. Ini semua berdasarkan dari hasil riset ya teman-teman semua ya. Karena Akang pun baru aja ngobrol dengan teman Akang yang bergerak di bidang digital marketing.
ternyata ada perbedaan pola audiens di setiap platformnya. Jadi kalau kalian misalnya sebagai seller baru pun ini bisa jadi insight ya teman-temannya. Dan kalau kalian misalnya mau bangun akun seller, ini pun bisa jadi insight juga. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga ya di share-share. Buat teman-teman juga yang misalnya mau baca-baca artikel di blognya Akang baru aja bikin website ya teman-teman ya. Jadi ini Akang coba integrasikan WordPress ke Hostinger. Dan ini tuh Akang lagi coba bangun toko juga nih teman-teman. Kalau mau support boleh baca-baca di sana. Jadi di sini Akang sudah bikin beberapa artikel mengenai trik beriklan di Shopee dan juga beriklan di TikTok. Nah, semoga kalian mau mampir teman-teman ya. Linknya ada di deskripsi. So see you in the next video.